Ini saya sudah jadi. Nah, baik, waktu dan layar dipersilakan untuk Kak Yohan bisa menyampaikan materi kali ini. Buat teman-teman tetap semangat. Mungkin kalau ada poin-poin yang bisa dicatat, bisa dicatat. Oke, Kak Yohan bisa dimulai. Ya, shalom semua. Suara saya Pak terdengar dengan jelas? Baik, kita akan masuk ke sesi kedua dari workshop tamborin ini. Mungkin teman-teman yang masih ada di luar atau mungkin masih ada keperluan, bisa di mute aja, nggak apa-apa. Baik, apa saya bisa melihat respon untuk yang online, yang mengikuti materi, mungkin bisa angkat tangan. Raise hand. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke, baik. Yang lain berarti sambil online ya. Oke, baik. Kali ini kita akan masuk ke sesi yang kedua. Terima kasih untuk Krispus tadi yang sudah memimpin dalam pembukaan. Dan terima kasih juga untuk RPPI Nasional yang sudah mempercayakan sesi 2 ini kepada saya. Tadi 21, 2 rupiah, dan 6 rupiah. Harapannya nanti ke depan bukan hanya saya aja yang sharing di sini ya teman-teman, tapi teman-teman juga bisa sharing bareng di sini. Jadi kita akan masuk di sesi kedua. Apakah materi saya terlihat? Materi saya apa bisa dilihat oleh semua? Terlihat ya? Terlihat. Baik. Oke, jadi kita masuk ke sesi yang kedua tentang workshop tamborin ini, teman-teman. Yang pertama di sini kita akan mengenal dulu definisi tamborin seperti yang kita sudah kita flashback dulu ya, throwback dulu ke sesi yang kita pertama. Sesi pertama kita yang lalu pada bulan Januari kita ada membahas mengenai penyembah dan tamborin ya. Jadi di mana kita sebagai pelayan tamborin itu bukan hanya sekedar menari, tetapi jati diri kita ini adalah penyembah yang menari, di mana penyembahan itu adalah menjadi gaya hidup kita dan kita deskripsikan, kita gambarkan lewat tarian. Yang pada saat hari ini kita akan sama-sama belajar dulu mengenai peranan tamborin itu sendiri ya. Jadi kita mau kenal dulu definisi tamborin itu apa. Bisa terlihat jelas atau kurang besar mungkin di layar teman-teman? Kurang besar, Kak. Kurang besar ya. Oke. Sebentar. Ini juga tetap kurang besar? Mungkin perlu di slideshow, Kak. Ya, itu Kak. Ya. Kelihatan, Kak. Terima kasih, Adik Tika. Oke, sudah. Jadi kita akan belajar dulu definisi tamborin ya. Jadi di mana yang pertama itu tamborin ini merupakan alat musik perkusi ya. Nah,
sebagai salah satu jenis alat musik perkusi yang dimainkan secara dipukul, digoyangkan, atau digetarkan. Ya, seperti yang kita tahu, tamborin itu juga terkadang terbuat dari bingkai kayu bundar yang dilengkapi dengan membran pelapis atau tanpa pelapis. Biasanya itu bisa terbuat dari kulit sapi atau plastik hologram. Ini definisi secara fisik ya, teman-teman. Nah, di mana sebagai alat musik perkusi, yang kedua adalah tamborin ini musik yang tidak bernada. Itulah mengapa kenapa tamborin sendiri itu tidak dapat dimainkan hanya seorang diri. Ya, tetapi tamborin hanya menghasilkan suara gemerincing yang dipadukan dengan suara tabuhan dari membrannya. Oleh sebab itu, untuk menciptakan harmoni yang indah, tamborin itu dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya. Oleh sebab itu kita tidak asing ya teman-teman, bahwa di dalam ibadah, suatu ibadah ataupun kegiatan lainnya, tamborin sangat erat sekali dengan alat musik yang lain. Kalau di kita mungkin pada saat ibadah kita pasti akan beriringan dan bersentuhan secara langsung dengan tim praise and worship ya. Jadi bukan hanya alat musik saja, tetapi kita juga membutuhkan nada. Nada-nada inilah yang akan membawa harmoni di dalam suatu permainan tamborin. Yang ketiga adalah tamborin ini sendiri sebagai alat musik yang telah digunakan pada zaman dahulu, sebelum Masehi ya. Nah, ini kita sama-sama mau lihat dulu di dalam Alkitab tercatat bahwa tamborin sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Israel. Kejadian 31 ayat 27. Mengapa engkau harus dan mengapa engkau tidak? Kak, suaranya hilang, Kak. Halo? Halo? Masuk. Oke, masuk ya. Jadi yang ketiga ini kalau kita sebagai orang baru ya, ataupun mungkin mereka yang sebagai orang awam yang belum mengerti tentang tamborin, ini adalah salah satu hal yang perlu kita ketahui juga sebagai penari tamborin ya, bahwa sebenarnya tamborin itu sudah digunakan dan sudah ada pada zaman sebelum Masehi gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kita harus tahu dulu definisi tamborin ini supaya kita ngerti sebagai penari tamborin itu sebenarnya peranan tamborin ini apa ya. Jadi supaya kita itu paham bahwa menjadi seorang penari tamborin itu bukan hanya sekedar yang di sesi pertama saya sudah sempat bahas ya, bukan hanya sekedar kita itu pelengkap ibadah, tetapi kitalah orang-orang yang punya peranan penting di situ. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa sebenarnya tamborin ini alat musik yang sudah digunakan itu pada masa sebelum Masehi gitu ya, di mana kaitannya pun erat dengan setiap perjalanan bangsa Israel. Saya next dulu. Nah, disinilah kita tahu bahwa yang keempat, tamborin itu adalah suatu alat musik yang sering digunakan bersama dengan tarian, pasti, dalam menyatakan sukacita yang dari Allah. Jadi, peranan tamborin di sini adalah membawa sukacita, teman-teman. Menyatakan sukacita yang dari Allah. Jadi, kalau ada penari tamborin yang, mohon maaf, mungkin teman-teman pernah melihat atau mungkin ada dari anggota teman-teman yang pada saat melayani gitu ya, mungkin hanya menari tanpa ada ekspresi, tanpa ada sukacita, senyum ya. Nah, ini kita pahami dulu bahwa sebenarnya tamborin itu
adalah alat musik yang menyatakan sukacita dari Allah. Jadi kalau alat musiknya aja itu sudah menyatakan sukacita dari Allah, kenapa kita para penari harus menari dengan diam, lalu tanpa ekspresi seperti itu ya. Murung terutama yang paling sering terjadi ya kalau saya lihat di beberapa penari-penari. Nah, jadi tamborin ini karena dia menyatakan sukacita dari Allah, jadi otomatis kita pun yang memakai alat musik ini pun juga sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk kita ini juga mencerminkan sukacita dari Allah itu. Di Keluaran 15 ayat 20 sangat jelas ya dikatakan bahwa lalu Miriam Nadiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan keluar mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar, menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi tamborin ini itu memang sangat erat dengan pertama yang kita ketahui tadi ya, dengan kegiatan-kegiatan atau apa kalau kita ngomong tuh apa ya, acara-acara adatnya bangsa Israel pada saat itu ya, dan seperti sebuah liturgi bahwa dalam penyambutan, dalam mengekspresikan sukacita itu, rebana itu adalah tamborin itu adalah salah satu alat musik yang berperan penting di situ ya, ditunjukkan sampai riwayat ditunjukkan di situ ya. Saya next. Ini juga beberapa ayat-ayat yang teman-teman bisa lihat bahwa di sini sangat digambarkan sekali bahwa memang tamborin ini merupakan itu tadi ya, alat yang menyatakan sukacita yang dari Allah. Yang kelima adalah tamborin sendiri itu adalah suatu alat musik yang merayakan kemenangan atas musuh. Di mana pada saat itu tamborin ini merupakan satu alat yang selain menggambarkan sukacita dari Allah, itu juga mendeklarasikan kemenangan atas musuh. Itulah mengapa pada saat sesi pertama saya pernah membahas ya teman-teman bahwa pada saat kita menari tamborin itu kita nggak bisa hanya pukulan yang biasa-biasa aja ya. Kenapa? Karena setiap pukulan kita itu mengandung kuasa yang besar. Bukan kitanya, tetapi makna dari pukulan itu adalah satu pukulan itu adalah pukulan kekalahan musuh. Ya, jadi teman-teman pada saat menari, pada saat melayani tamborin gitu ya, harapannya adalah teman-teman mengingat pesan ini gitu, bahwa pada saat kita memukul tamborin itu memang itu adalah suatu pukulan yang mantap dan kita yakini bahwa itu adalah satu pukulan kita itu adalah satu pukulan untuk kekalahan musuh gitu ya. Dimana di dalam kita memerangi, apa sih yang kita perangi? Itu kan pertanyaannya ya. Di dalam kita memerangi, apa yang kita perangi? Yang kita perangi itu adalah ikatan-ikatan. Yang kita perangi itu adalah roh-roh yang jahat gitu ya, yang mengikat umat Tuhan. Itu yang kita perangi. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa alat musik kita itu bukan alat musik yang sembarangan. Alat peperangan kita itu bukan alat peperangan yang tidak mempunyai makna. Tuhan menciptakan sesuatu pasti punya tujuan. Kalau sampai di Alkitab itu dideskripsikan sebegitu hebatnya gitu ya, bahwa rebana itu memiliki simbol-simbol yang mengantarkan sukacita dari Allah, merayakan pasti juga ada tujuannya gitu. Jadi kita jangan menganggap bahwa alat peperangan kita ini hanya alat peperangan yang biasa, yang hanya apa ya, kalau bahasa Surabaya itu
alat efek-efek gitu ya. Saya nggak tahu tuh di daerah teman-teman bahasanya apa ya. Bukan hanya seperti itu, bukan. Tapi kita mengimani, kita mempercayai bahwa ketika Tuhan menciptakan rebana, itu bukan hanya sebagai alat musik yang biasa, tetapi punya peranan yang sangat penting di situ, gitu ya. Dan kalau kita dipercayakan dan kita mengambil bagian di dalamnya, ya sudah otomatis dan menurut saya harus dan wajib ya untuk kita mengekspresikan itu juga. Di sini katakan 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan kerincing. Makanya pada saat ini sharing ya teman-teman, mungkin nanti teman-teman juga bisa sharing di ending setelah materi ini saya sampaikan. Pada saat gembala senior kami mengadakan suatu KKR gitu ya di kota kecil, kami itu tim kreatif ministry pasti akan ikut terjun di dalamnya. Kenapa? Karena kami memahami bahwa dalam suatu peperangan kita juga memegang peranan penting. Dalam suatu peperangan kita adalah barisan terdepan, istilahnya seperti itu ya. Jadi bukan hanya praise and worship saja, bukan hanya tim musik saja, tetapi para penari itu juga adalah bagian dari peperangan itu sendiri. Yang keenam adalah di dalam sejarahnya tamburi juga adalah merupakan instrumen yang digunakan untuk perayaan festival. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Jadi memang tamborin ini pada zaman dulu memang sangat erat ya teman-teman dengan kaitan-kaitan festival orang Israel, bangsa Israel pada saat itu. Yang ketujuh, tamborin adalah salah satu instrumen musik sebagai senjata yang digunakan oleh Allah dalam memerangi musuh. Ini yang tadi saya katakan bahwa dalam peperangan itu bukan hanya mereka yang terlihat di atas panggung yang menyanyi, yang memainkan musik, tetapi kita pun sebagai penari tamborin juga memerangi sesuatu, gitu ya. Ini juga adalah tanggung jawab kita. Seperti yang tadi saya katakan, apa sih yang kita perangi? Jadi menari itu bukan hanya sekedar kita menari, bahkan dalam menari pun, dalam membuat gerakan pun, kita nggak bisa sembarangan teman-teman. Bukan lagi tarian itu digambarkan sesuatu yang abstrak. Bukan lagi tarian itu kita punya ide tiba-tiba muncul gitu ya. Mungkin itu bisa saja terjadi pada saat kita mungkin latihan, kita dapat hikmat, mungkin ya dapat ide kreativitas, dapat pencerahan istilahnya kayak gitu ya. Mungkin itu bisa terjadi, kita bisa membuat gerakan-gerakan baru. Tetapi jangan lupa bahwa gerakan-gerakan yang kita buat itu juga harus berdasarkan firman. Juga harus berdasarkan apa yang ada, gambaran apa yang mau kita ungkapkan, gambaran apa yang mau kita tunjukkan kepada umat Tuhan, gambaran apa yang sedang kita mau tanamkan untuk menjadi nilai pada gereja, pada umat Tuhan gitu. Jadi mengarang, membuat suatu gerakan itu bukan hal yang sembarangan, bukan hal yang kita tiba-tiba dapat ide gitu terus yaudah, misalkan kalau kebiasaannya kan kebanyakan gitu ya, dapat ide terus kita bikin nama, kita bikin namanya, lalu kita sebut itu gerakan baru. Tapi teman-teman, hari ini kita akan
sama-sama belajar bahwa gerakan-gerakan tambori itu sudah punya pattern-nya masing-masing. Ada beberapa gerakan yang secara global itu sudah diajarkan zaman dulunya. Hanya mungkin terkadang itu gerakan-gerakan ini memiliki pergeseran nama gitu ya. Jadi misalkan uh, full gospel gerakannya seperti ini. Lalu diajarkan namanya berubah misalnya seperti itu. Nah, yang terjadi kebanyakan kan seperti itu ya. Jadi uh, itu tidak masalah sebenarnya teman-teman, tapi yang penting adalah yang harus kita pahami adalah bahwa setiap gerakan itu harus mengandung makna. Setiap gerakan itu harus mengandung arti. Jadi tidak lagi kita pada saat mengarang gerakan, membuat suatu gerakan yang baru, itu secara abstrak. Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu ya. Tapi teman-teman mungkin setelah session selesai, dari tim LPPI akan saya berikan buku materinya yang saya dapat juga dari Saka Ministry, di mana tempat saya belajar. Setiap gerakan yang dibuat itu punya pattern-nya masing-masing dan punya ayat dasarnya masing-masing, punya maknanya masing-masing, dijelaskan secara detail. Kalau teman-teman pernah dengar, kalau dulu saya waktu sekolah di Saka Ministry, itu ada pembagian kelas ya, jadi ada tamborin, ada banner, ada worship dance. Nah, di worship dance ini yang cukup menarik ya teman-teman. Worship dance ini di mana kita menari tanpa alat apapun. Yang kita gunakan adalah gerakan profetik, di mana di dalam gerakan profetik itu setiap kata lagu, misalkan ada satu lagu penyembahan gitu ya, setiap lagu penyembahan itu kita membuat gerakan sesuai perkataan itu dan bukan hanya mengikuti perkataan lirik lagunya saja, tetapi kita harus menemukan ayat dasarnya. Nah, di situ saya belajar bahwa oh ya, memang yang membedakan kita dengan penari lain, dengan penari yang ada di luar lingkup pelayanan ya maksud saya, di luar lingkup gereja, itu adalah itu. Bahwa apa yang kita gerakan, apa yang kita tarikan itu, semuanya itu punya maknanya. Pada saat umat Tuhan itu melihat gerakan yang kita tarikan, mereka itu mengerti kita itu sedang menggambarkan apa, sedang menarikan apa yang mau kita ceritakan lewat tarian itu. Oleh sebab itu, teman-teman, saya berharap ketika teman-teman ada di dalam ladang pelayanan teman-teman masing-masing, ayo kita sama-sama belajar bahwa dalam kita membuat gerakan itu nggak boleh lagi abstrak. Kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan pada umat Tuhan. Apa yang mau kita gambarkan sehingga umat Tuhan itu bisa nangkep sebuah visi yang memang Tuhan mau taruh di situ ya. Dan apa yang kita tarikan itu pun harus punya dasar firman yang kuat. Bukan hanya berdasarkan pola akal pikir kita. Ya, tapi kita harus bisa menemukan bahwa setiap gerakan ini punya dasar firman-Nya. Nah, teman-teman mungkin saya bisa sharing dikit ya. Saya akan share beberapa contoh yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga. Di lain kesempatan kalau materinya sudah dibagi. Sebentar. Apakah kelihatan?
Nah, ini bahkan untuk kalau teman-teman pernah melayani dengan banner ya, menari dengan banner itu bahkan setiap warna dari bendera-bendera itu punya artinya sendiri-sendiri, punya maknanya sendiri-sendiri. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nanti akan saya bagikan ke tim RPPI, mungkin nanti tim RPPI juga bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Jadi dalam menentukan kostum, dalam menentukan pita, dalam menentukan bendera banner ya, nggak bisa sembarangan teman-teman. Nggak bisa kita lagi kepingin warna hijau nih, padahal sedangkan kita lagi KKR gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan karena ya itu tadi yang saya katakan, setiap apa yang diciptakan Tuhan itu pasti punya makna dan tujuannya masing-masing. Oleh sebab itu untuk menjaga kita, ya Tuhan sudah kasih patternnya nih, gitu. Tapi kita warna-warna simbol ini adalah dasar basic banget untuk para penari ya. Jadi misalkan mau KKR nih, oh iya oke, kita tahu nih kita lagi peperangan, kita mau gambarin apa nih? Nah misalkan kita mau gambarkan, oh aku mau gambarkan misalkan api gitu ya. Ya kita cari warna yang memang senada dengan gambaran itu. Oh kita mau tunjukkan misalkan lagu apa gitu. Oh di dalam lagu ini ada tentang kekuatan, ada tentang kehidupan. Berarti kita bisa pilih di warna hijau. Tapi hijau ini pun kan banyak hijau ya. Tetapi yang penting itu kita tahu dulu maknanya, teman-teman. Seperti itu. Makanya saya bilang kita nggak boleh lagi abstrak. Kita nggak boleh lagi abstrak. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu tuh sudah ada patternnya. Nah, terutama untuk gerakan. Gerakan itu nggak bisa lagi asal comot-comot ya, teman-teman. Nggak bisa lagi asal comot-comot. Kita lihat di sini, kita pakai, padahal kita nggak ngerti ini gerakan ini dari apa, maknanya apa. Kita nggak paham. Jangan lagi seperti itu ya, teman-teman. Jadi belajar bahwa apa yang kita tarikan itu memang harus berdampak dan punya makna untuk umat Tuhan. Itu yang terpenting. Karena tujuan kita melayani adalah itu. Bukan untuk sekedar show off, bukan untuk hanya sekedar menjadi pelengkap, tetapi ada sesuatu pesan yang kita mau sampaikan untuk umat Tuhan, supaya mereka juga mengerti. Gitu. Nah, sebagian tadi sudah saya tunjukkan bahwa ada beberapa hal yang memang kita harus perhatikan nih ya, di mana pada saat teknis menari pun itu juga ekspresi kita harus menggambarkan sukacita ya. Kita harus benar-benar serius untuk memaknai setiap gerakan itu. Dan harapannya di sini teman-teman bisa mengekspresikan itu juga di dalam ladang pelayanan teman-teman, sehingga ketika umat Tuhan melihat pelayanan kita itu, pikiran mereka tuh bukan lagi hanya oh ya ada tamborin lengkap gitu ya, enggak, tapi mereka memang terberkati dengan itu. Pada saat mereka mendengar setiap tepukan tamborin, setiap pukulan kita, itu ada sesuatu yang terbangun. Ada sesuatu yang kita lepaskan. Ada sesuatu yang kita mau umat Tuhan itu juga mendapatkan berkat lewat apa yang kita tarikan, apa yang kita tunjukkan di atas mimbarnya. Dan yang terpenting adalah segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita tunjukkan pada umat Tuhan, itu ada harus dan selalu, ya menurut saya selalu dan harus menjadi hal yang kita pikirkan setiap saat. Ya, jadi nggak boleh lagi melayani hanya sekedar melayani, tetapi kita harus betul-betul pikirkan konsepnya, teman-teman.
konsep kita, oke, misalkan dalam minggu ini, oke, tema firmannya apa nih? Oh, berarti pembicara maunya bawa ke misalkan ke arah pertobatan. Oke, kita harus betul-betul pikirkan bahwa tarian kita harus menunjukkan tentang pertobatan itu. Ekspresi kita harus menunjukkan tentang pertobatan itu. Dan itu memang saya akui itu memang bukan hal yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Makanya pada sesi pertama kita sudah bahas ya bahwa kita ini adalah penyembah yang menari, di mana sebagai penyembah itu kita juga harus punya gaya hidup yang menyembah, sehingga pada saat kita membuat konsep-konsep itu kita dapat hikmat. Kalau kita nggak pernah minta, kita nggak pernah cari sumber hikmatnya, ya kita nggak bakal dapet gitu. Terutama di dalam kesatuan tim satu pelayan. Ya, jadi sangat penting dan sangat memegang peran yang penting menurut saya di dalam satu tim anggota penari kita memang harus punya waktu untuk berdoa bersama. Itu wajib. Kalau di tempat kami setiap 1 minggu sekali itu wajib. Ya walaupun tidak setiap hari, tetapi kami pasti akan cari waktu untuk gimana caranya dalam 1 minggu itu wajib kita ketemu, kita berdoa untuk kita benar-benar mikirin konsep. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya sharing ya. Dan saya harap teman-teman juga bisa berbagi kisah ya di sini supaya kita juga sama-sama belajar. Dan saya harapkan nggak cuma dari saya aja nih, teman-teman yang lain juga pasti kan punya pengalaman-pengalaman di dalam ladang pelayanan teman-teman masing-masing. Di mana kita di sini juga bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling membangun. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya beri waktu. Saya serahkan ke siapa ini? Ke Modi. Oke, terima kasih Kak Yohan untuk penyampaian materinya. Ya, teman-teman yang ada pertanyaan boleh raise hand, nanti bisa langsung menanyakan ke Kak Yohan. Itu nanti sesi pertanyaan dibuka dari sekarang. Atau mungkin kalau memang yang malu bertanya, boleh tulis di kolom chat, nanti bisa kita baca di situ. Teman-teman ada yang mau bertanya? Aku mau dong, Kak. Oh, boleh Yohan, silakan. Hai, Kak Yohan. Nama kan loh. Halo, ya. Sama-sama Yohan kita. Cuman aku Yohana. Dipanggil Yohan. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip kita. Thank you, Kak, buat sharingnya hari ini. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata tamborin banner itu sekompleks itu. Yang ku tahu dulu asal kita hafal gerakan itu udah top chair gitu. Sudah paling mantul lah itu. Sudah bisa ngikutin leader di depan itu udah bisa naik gitu pelayanan ya. Karena setauku dari kecil memang seperti itu. Kalau belum hafal baru belum bisa. Tapi ternyata menari itu bukan hanya sekedar pelayanan tambahan, bukan hanya sekedar pelayanan untuk memeriahkan, celebrate gitu doang. Tapi memang itu pun perlu pengorbanan gitu ya. Kayak Yohan tadi bilang, kita pun harus kasih waktu, latihan, berdoa, bahkan bukan hanya pelayanan mimbar yang doa puasa gitu. Tapi penari tamborin juga doa puasa ini harus, karena untuk peperangan kan. Kalau nanti kita nggak doa puasa, gimana kita mau berperang gitu. Aku juga pernah dengar kesaksian gini. Jadi ketika itu ada acara KKR juga waktu itu. Dan ketika KKR itu ada doa pelepasan gitu kan. Dan ada orang yang memang dirasuki roh jahat. Di situ semua hamba-hamba Tuhan berdoa, jemaat berdoa, dan penari tamborin ini juga menari gitu. Sampai akhirnya orang yang kerasukan ini bilang, stop,
penari jangan menari, saya tidak suka dengan semua penari yang menari. Tapi semua penarinya tetap menari, tetap menari. Dan memang penari tamborin itu juga menjadi satu bagian, satu posisi yang terdepan untuk kita bisa membawa api Tuhan, membawa kegerakan dan kelepasan gitu. Jadi aku bersyukur banget buat sharing hari ini. Mengingatkan juga bahwa menari itu kayak Kak Yohan tadi bilang, bukan hanya sekadar menari tapi dari sisi baju, warna yang mau dipakai itu punya arti gitu. Jadi kita nggak bisa asal comot, apa namanya, karena minggu kemarin sudah warna merah, hari ini warna biru, besok warna hijau gitu ya. Cuman aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya kita masih belum punya semua warna nih untuk baju tamborin gitu ya. Warna-warna apa yang wajib punya gitu. Misalnya perjamuan kudus wajibnya punya apa atau hari-hari biasa wajibnya punya apa. Supaya bisa walaupun gak ada warna lain udah cukup gitu. Entah 3 warna atau 5 warna atau semuanya harus ada gitu ketika kita mulai. Itu sih yang mau aku tanya. Thank you Kak Yohan. Iya, em, jadi kalau misalkan ditanya nih, kalau misalnya kita belum punya banyak warna, warna apa gitu ya? Sebenarnya kalau untuk kostum sendiri, para penari tamborin itu punya yang namanya kostum wajib ya. Kostum wajibnya adalah pakaian imam. Pakaian imam itu adalah pakaian yang pakaian dasar. Jadi bentuknya itu dress panjang, tangan panjang berwarna putih. Nah, biasanya kalau di kami setiap setiap penari tamborin itu pasti harus punya baju imam ini. Kita menyebutnya baju imam ya. Baju imam ini tuh kita pasti punya. Nah, mungkin bisa disiasati dengan itu. Jadi mungkin tidak harus punya kostum yang berwarna-warni, yang heboh gitu ya. Tapi paling tidak harus punya dulu baju imamnya. Sehingga nanti pada saat pengaplikasian pun, misalkan nih pada waktu ibadah, teman-teman, waduh kok nggak punya kostum warna ungu ya, teman-teman bisa pakai pitanya aja yang warna ungu, gitu. Jadi tidak mengharuskan karena kan pasti di kondisi ladang pelayanan masing-masing berbeda-beda ya, tidak mengharuskan. Tetapi kalau bisa itu juga lebih baik. Kalaupun tidak bisa, ya kita wajibkan dulu kostum imamnya itu. Sehingga warna-warna yang lain itu bisa dipakai di pita. Atau mungkin memang ada kondisi tertentu yang memang teman-teman siapkan, misalkan banner, oh ya memang disiapkan untuk konsep minggu itu, seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman mau yang simple aja, kalau di kami biasanya itu kita hanya pakai baju imam, lalu setelah itu kita pakai kain panjang gitu ya, kita bentuk, cuma kita kasih peniti aja di area depan, jadi melengkung begitu, itu aja udah jadi kostum gitu loh. Tapi memang ya itu sekali lagi itu memang butuh effort ya. Tapi kalaupun memang itu tidak bisa, ya paling tidak kostum wajibnya adalah baju imam. Dan untuk warna-warna yang mau teman-teman gambarkan dan lain sebagainya, itu juga bisa digunakan di alat yang lain, seperti pita tamborinnya, atau bannernya, atau yang ada. Seperti itu. Tapi memang saran saya, kalau bisa memang teman-teman juga memperlengkapi warna-warna yang memang paling tidak warna-warna yang sering dipakai, misalkan merah. Merah itu kan pembawa apa ya, api gitu ya, simbol dari api. Lalu kemudian mungkin kuning dan juga mungkin biru yang paling sering dipakai itu sih. Gitu. Apakah terjawab? Terjawab. Jadi baju imam itu atas sama bawah itu kayak terusan gitu ya Kak, putih-putih dan untuk tangannya kita pakai apa dong? Tangannya langsung tangan panjang gitu ya. Iya, tangannya tangan panjang. Modelnya Saya ada.
Kayak trompet Bentar, gitu atau polosan? saya ada gambarnya. Nah, sebentar ya. Ini tampak dari belakang. Kelihatan? Oh, wow. Ya, jadi baju imam itu ini tangan panjang, langsung ada yang putusan, ada yang langsung bisa jahit nyambung jadi dress cloth gitu. Roknya ini full cloth. Ya, ini namanya baju imam. Warnanya putih. Iya. Itu harus sampai ke mata kaki, Kak? Atau Mata nggak kaki. nyampe mata kaki? Oh, itu sampai mata Mata kaki ya. kaki. Iya, sampai mata kaki. Cuma ini kalau digambar nggak sampai mata kaki karena ini posisinya gambarnya mau nunjukin kakinya, posisi kaki. Ini gambar teknis kakinya soalnya. Oke, oke, gitu. Iya. Jadi Thank you, menurut Kak saya, Yon. iya. Jadi menurut saya sih yang wajib sih itu dulu, menurut saya ya. Kalau untuk warna-warna yang lainnya menyusul karena sebenarnya kan warna-warna itu kan hanya seperti apa ya, mendukung saja konsep yang kita mau bangun. Tapi yang terpenting kan sebenarnya apa yang kita tarikan itu yang lebih penting menurut saya. Itu sih. Kira-kira kita boleh nggak sih, Kak, pakai rok nggak di bawah mata kaki, kayak di bawah lutut gitu? Eh, kalau boleh enggaknya sebenarnya nggak ada hukumnya ya, nggak ada larangan juga. Hmm. Tetapi kalau saya sih menyarankan lebih baik semata kaki gitu. Hmm. Mm. Karena kan kalau kita selutut kan, pasti kita wajib pakai ini ya, wajib pakai legging Legging. atau pakai eh, apa sih yang namanya yang TV stocking, Oh, kayak gitu. stocking. Ya, Gitu. kalau 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 kami sih di sini nggak pernah pakai stocking ya. At least pakainya legging. Tapi itu pun sangat jarang sekali karena memang eh, karena memang kami lebih sering pakai baju imam sih. Tapi memang tidak menyalahi aturan juga. Tapi kalau bisa jangan stocking ya. Karena kalau stocking kan lebih lebih tembus pandang ya. Kalau bisa jangan Iya. stocking. Oke, thank you, Kak. Kayaknya di ruang Sama-sama. di chat room ada yang tanya deh tuh, Kak. Posisi tim penari atau tamborin dalam ibadah atau KKR idealnya di mana? Atau bebas saja, mengingat ada pengalaman pelayanan bareng dan tim penari gereja rekan kita maksa minta memposisikan diri di atas mimbar. Oke, jadi sebenarnya kalau kita berdasarkan pada Alkitab ya, sebenarnya posisi tamborin itu ada di belakangnya pemuji. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam posisi terus ada di mana itu sebenarnya bukan menjadi masalah menurut saya. Tapi kalau menurut Alkitab memang kita adanya di belakang para pemuji ya gitu. Tapi kalau pada kenyataannya di lapangan kan kita juga harus menyesuaikan dengan pertama adalah posisi panggung. Posisi panggung itu harus diutamakan untuk pemuji dan pemain musik dulu. Itu yang terutama. Kenapa? Karena mereka lah yang memimpin kita. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, tamborin itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia adalah alat musik yang bergantung pada alat musik yang lain, pada nada harmoni yang lain. Sehingga lokasi kita, posisi kita ada di mana, itu sebenarnya sangat tidak mempengaruhi menurut saya. Tetapi kembali lagi bisa disesuaikan dengan posisi panggung, di mana posisi panggung yang kita prioritaskan adalah untuk pemuji penyembah dulu. Jadi kalau memang ada ruang untuk kita bisa di sana, monggo. Tetapi kalau kami biasanya kami pasti ada di area depan. Di depan itu maksudnya di bawah panggung ya. Jadi yang di mimbar itu adalah pemuji pemusik,
penarinya kalau kami selalu ada di bawah panggung. Gitu. Pertama, selain ruang geraknya lebih luas, kita akan lebih berdekatan dengan jemaat. Karena posisinya kalau penari itu ada di mimbar, sedangkan jemaat itu ada di bawah mimbar, otomatis suara pukulan tamborin kita itu akan semakin jauh, tidak terdengar. Oleh sebab itu kalau saya pribadi, saya lebih suka ada di bawah panggung. Jadi langsung berdekatan dengan jemaat. Tapi memang tidak diharuskan. Kalau kami sih tidak diharuskan ya. Menurut saya tidak diharuskan harus ada di atas panggung gitu. Seperti itu. Terima kasih Kak. Kak ini siapa nih? Konatan ya? Oke, Mungkin ada lagi. teman-teman Yohan dan Konatan. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya juga. Saya persilakan. Mungkin nggak bisa bertanya langsung, bisa juga memberikan pertanyaannya di kolom chat. Iya, ada yang raise hand. Sorry, tadi juga menanggapi sedikit dengan ya ada pemain yang mungkin maksa diposisikan di atas mimbar. Pertama kita harus tahu dulu kenapa maksanya. Gitu. Kalau hanya mau show off, udah lebih baik cut off aja. Kalau saya gitu. Jadi kita juga nggak boleh ya, maksudnya gini. Sebagai pelayan Tuhan kita nggak boleh mencuri kemuliaan. Itu hukum mati menurut saya. Kalau sampai ada alasan pelayan supaya penarinya terlihat, supaya penarinya terlihat, kita bisa dilihat di posisi manapun posisinya gitu ya. Jadi kalaupun ada yang maksa, harus tahu dulu maksanya karena apa nih. Kalau memang karena maksanya karena di bawah nggak kelihatan Kak, atau mungkin karena di bawah kok kayaknya nggak asik gitu ya. Wah udah deh. Itu kalau kena saya pasti saya cut off. Karena sekali lagi kita pelayanan itu bukan untuk show off ya teman-teman, tetapi memang apa yang kita tonjolkan, apa yang kita tunjukkan itu karena kita mau memberkati umat Tuhan. Kita mau ada sesuatu yang terjadi di kehidupan umat Tuhan yang memang mereka dipulihkan, diperbaharui, diperlengkapi, dibangun dari apa yang kita tunjukkan dalam pelayanan kita. Jadi kalau misalkan masih ada orang-orang anggota-anggota pelayan kita yang masih merasa harus dilihat ya supaya terlihat bagus, cantik dan lain sebagainya, udah cut off aja karena pelayanan kita tidak bertuju pada itu, gitu sih. Oke, Kak Yohan. Terima kasih untuk penjelasan berikutnya. Ini dari Felin dari Ambon. Felin mau bertanya, udah raise hand. Silakan yang mau bertanya. Oke. Jadi yang mau bertanya, saya mau bertanya, Kak. Iya, ini masih terkait anggota-anggota tim ya. Ini maaf ini saya pas kondisi rumah juga pas di depan jalan jadi banyak kendaraan lewat. Ya saya mau bertanya, kan ada beberapa contoh lah gembala yang maksudnya suka sekali anak-anaknya itu terjun semua dalam pelayanan tamborin. Tapi kalau mau dilihat persiapan yang dilakukan itu bisa dikatakan belum maksimal gitu Kak. Jadi dari segi latihan, terus dari pemahaman terkait pelayanan itu juga belum, tapi punya hati gitu. Maksudnya contoh si anak ini yang si A ini dia pengen sekali pelayanan tamborin, tapi dari segi pemahaman terkait tamborin
belum ada. Terus cara dia menari pun jauh dari kata sempurna begitu. Jadi ya bisa tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita tahu. Tapi dia punya hati mau melayani, punya hati. Nah, Gembala Sidang memberikan izin untuk si anak ini pelayan. Nah, menurut kakak sendiri selaku apa namanya yang punya basic di bagian tari lah, apakah memang hal ini perlu dipertimbangkan seperti itu atau memang kita kuburkan aja niat anak ini untuk pelayanan karena memang melihat faktor dia juga belum paham tentang pelayanan tari seperti apa, terus skillnya juga belum oke, tapi dia punya hati seperti itu. Mana menurut kakak terkait hal ini? Oke. Jadi saran saya yang pertama adalah kita tidak boleh mematahkan semangat seseorang untuk melayani. Itu menurut saya ya. Kalau ada orang yang memang rindu untuk melayani, ya kita harus support. Justru itu adalah sukacita bagi kita ya menyambut mereka untuk bersama-sama melayani dalam ladang Tuhan. Cuma saran saya adalah kalau memang seperti itu, mungkin kan bisa jadi juga karena dia baru mau bergabung, baru join gitu ya. Jadi mungkin saran saya adalah diberikan dulu pelatihan mungkin selama 1 bulan atau lah, maksudnya bisa diatur sendiri dari pihak pelayanan masing-masing. Tapi memang pelatihan itu harus ada dan kita kasih support tuh gitu. Maksudnya kita support dia untuk ayo ya kita kamu latihan dulu supaya kita bisa jadi kompak timnya bisa bisa jadi satu nggak timpang. Kamu latihan dulu ya 1 bulan karena kalau di Peru itu biasanya kita menghadapi yang seperti ini tuh kita sudah ngomong di awal gitu bahwa kita punya kelas selama kalau di kami itu 3 bulan. Kita punya kelas 3 bulan. Selama 3 bulan itu benar-benar kita ajarin tuh dari basic sampai mereka kalau kita ngomong udah sampai level advance. Jadi dari beginner, intermediate, advance. Nah, begitu sudah advance berarti dia sudah bisa melayani bersama. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada misalkan sewaktu-waktu dalam 1 bulan sekali. Kalau di kami ya 1 bulan sekali itu dia kita tampilkan gitu. Maksudnya kita ajak untuk melayani bersama di ibadah. Tapi tidak setiap minggu, sebulan sekali. Baru setelah dia melewati masa 3 bulan pelatihan itu, baru boleh kita jadwalkan setiap minggu. Supaya apa? Supaya pemahamannya sama dulu, supaya tekniknya sama dulu. Jadi pada saat kita melayani sama-sama itu sudah enak geraknya. Kita nggak capek-capek lagi untuk kok kita nggak sepemahaman sih, kok kita nggak satu visi sih, kok kamu nggak ngerti sih maknanya tamborin, kok kamu nggak bisa gerakan ini, kok kamu nggak bisa teknik ini, dasar ini. Nah itu kan akan bukan memakan waktu ya, saya bilang itu membuang waktu gitu. Jadi menurut saya tetap aja didampingi, jangan dipatahkan semangatnya, tapi harus dikasih motivasi. Yo latihan dilatih, ajaklah dia berlatih gitu karena memang di dalam menari itu tidak semua orang itu bisa sempurna menarikan suatu gerakan. Tidak semua orang bisa. Ya, ada orang yang memang bakatnya menari, tapi ada juga orang yang bakatnya bukan menari, tapi ingin menari itu juga ada loh. Di tim saya juga ada seperti itu. Tapi yang namanya semangat melayani itu nggak boleh sampai kita kuburkan gitu kan. Ini nggak boleh. Kita harus kalau memang dia kepingin ya kita harus support. Kita harus motivasi dia supaya dari pelatihan itulah, dari seringnya kita ngajarin, seringnya kita latihan bersama, itulah nanti yang akan lama-kelamaan juga pasti akan disempurnakan Tuhan. Gitu. Jadi selama ada semangat, selama ada kemauan, ya kita dukung terus. Itu sih dari saya.
Ada lagi mungkin? Mama Christoph, Mama Christoffel. Ada P-nya, Christoph. Aku. Christoph. Oke, ada pertanyaan buka di chat kesempatan. room. Oh iya, silakan Kak. Iya, ada pertanyaan di chat room. Pelayanan yang keren atau lebih populer saat ini sepertinya masih dipegang oleh pemuji dan pemusik. Gimana pengalaman kakak dalam pembinaan atau perekrutan regenerasi penari-penari baru sehingga sampai hari ini di Gerlok masih bertahan kreatif ministry-nya? Yang pertama adalah cara menarik, kalau saya bilang menarik ya, menarik simpati atau menarik seseorang untuk mereka bisa mau sampai terjun dalam pelayanan kreatif ministry adalah tim kreatif ministry itu sendiri. Kalau di dalam tim kreatif ministry itu sendiri sudah kompak, sudah bonding, sudah paham konsepnya, peranannya, dengan sendirinya, pengalaman saya ya, dengan sendirinya orang itu pasti akan tertarik untuk join bergabung dalam pelayanan kreatif ministry. Nah, sedikit sharing, dulu saya ditinggal, saya bilang gitu ya, ditinggal sama mentor saya. Karena mentor saya itu menikah dengan orang luar negeri, jadi beliau pindah. Jadi saya ditinggal seorang diri tanpa ada pendelegasian tugas. Jadi pada saat itu saya masih SMA dan saya tidak kenal semua anggota kreatif ministry pada saat itu yang hanya berjumlah 5 orang, ya berjumlah 5 orang. Dan saya diangkat untuk menggantikan beliau di dalam pelayanan kreatif ministry, jadi leader gitu ya. Nah pada saat itu saya memang bingung, ini gimana ya cuma 5 orang. Kok kayak sepi banget, mana belum lagi kalau hari Minggu itu ada yang nggak bisa latihan, jadi nggak bisa pelayanan, kadang tinggal 2 orang, kadang tinggal saya sendiri gitu ya. Sampai saya tuh mikirin, ini gimana ya caranya ngerekrut orang lagi supaya bisa gantian, supaya kreatif ministry ini bisa aktif terus di pelayanan setiap minggu, ada kehadirannya gitu ya maksudnya. Semakin saya berusaha, semakin nggak ada. Semakin nggak ada yang join. Ini benar, ini pengalaman pribadi ya. Ini benar. Semakin saya berusaha promosi kayak gimana pun, semakin nggak ada yang join. Itu saya alami 1,5 tahun. Jadi saya 1,5 tahun itu berkutat hanya dengan 5 orang penari tamborin yang juga tidak setiap minggu ada kehadirannya. Ya. Lalu saya sempat sharing sama guru saya yang dulu saya sekolah di Saka Ministry, sharing terus dia bilang gini, untuk apa kamu cari 100 orang kalau kamu memang saat ini dipercayakan hanya 5 orang. Lebih baik daripada kamu membuang waktu untuk mencari yang 100 orang ini, kenapa tidak kamu fokuskan dari 5 orang ini, dan dari 5 orang ini bisa berkembang jadi 10, 20, bahkan sampai 100 orang targetnya, seperti itu. Terus saya mikir ya, ini caranya gimana, mana waktu itu kan saya SMA ya. Saya SMA dan 5 anak ini tuh dalam usia, ada yang SD, ada yang SMP, jadi kan dunianya jauh banget ya, jauh banget gitu. Jadi apa yang saya lakukan ya, saya doa Tuhan ini gimana ya, dan yang saya dapatkan jawabannya adalah saya harus masuk ke dunia mereka. Dan mau nggak mau saya masuk ke dunia mereka, saya fokus ke mereka sampai
Ini kesaktian pribadi. Ini ada Krispus nggak di sini? Krispus ada ya? Krispus. Oh, lagi keluar. Hadir. Hadir. Nah, ini saksinya nih. Dari 5 orang itu saya fokus sampai akhirnya saya mendapatkan 3 orang tambahan. Teman-teman tahu nggak saya fokusnya kayak gimana? Sampai saya bukan hanya dalam lingkup pelayanan. Saya juga sampai fokus sampai ke kehidupan nyatanya mereka, yaitu sekolah. Saya sampai benar-benar ngecek, Krispus adalah salah satunya juga ya. Saya sampai benar-benar ngecek akademis mereka tuh seperti apa. Karena saya nggak mau rajin pelayanan. Manangis sampai dengan ampun. Dibilang sampai dengan itu apa? Sampai dengan bisul di bawah kaki. So mau yang mata mau gitu. Suaranya nggak kedengeran, Kak Yohan. Kak, nge-lag, Kak. Minta. Minta. Baik, Kak Modi mungkin bisa di-handle terlebih dahulu. Iya. Oke, iya. Teman-teman yang sudah bertanya, apakah ada lagi pertanyaan? Saya membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait tarian baik itu untuk tamborin, untuk banner, dan juga dansa. Baik, teman-teman, sambil menunggu Kak Yohan join kembali, kita sambil kenalan ya teman-teman untuk keakraban kita. Mungkin ada siapa ini? Saya buka dulu, Kak. Saya buka dulu. Ada Cantika ini dari mana, Kak? Mungkin Kak Cantika bisa memperkenalkan diri. Sorry, keputus ya. Halo, ya Mem, mungkin bisa kembali. Yohan, Iya. Ya. Sudah jelas? Ya, jadi saya sampai seperti itu, mendalami kehidupan mereka, masuk ke dunia mereka tuh sampai seperti itu. Nah, dari situ akhirnya mulai bonding ke mereka dan lain sebagainya. Dan puji Tuhannya, dari situ akhirnya kita mendapatkan sampai 28 anggota.
itu tanpa promosi ya, maksudnya tanpa kita buka pendaftaran, tanpa kita ngajak-ngajakin orang-orang, tanpa itu memang murni orangnya sendiri yang datang ke kita, aku mau dong join gitu. Jadi saya bilang memang untuk regenerasi itu harus ada bukti nyata dulu. Harus ada bukti nyata dulu untuk orang itu bisa melihat bahwa pelayanan ini memang memberkati dan dia mau jadi bagian dari pelayanan itu gitu sih. Memang kalau dibandingkan dengan PAW pasti lebih akan menarik PAW ya. Kalau misalnya karena tidak semua orang itu punya kepercayaan diri untuk menari. Kalau untuk nyanyi, main musik itu saya rasa kepedean itu nomor sekian ya. Yang penting skill gitu. Tapi kalau menari itu kan memang yang paling dicari itu kepedeannya ya. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor kenapa mungkin orang juga kalau mau join ke kreatif ministry itu agak mikir. Nah, dilihat secara gerakan dan nyata gitu terlihatnya. Gitu sih. Ya tetap aja kalau saran saya sih tetap aja disolidkan dulu yang ada. Nggak menutup kemungkinan dari tim yang ada sekarang itu juga akan menarik banyak orang yang mau bergabung di pelayanan itu. Ya, dengan catatan itu tadi. Yang penting pelayanan ini memang terbentuk benar-benar murni untuk memberkati dan bondingnya, sense of belongingnya dapat, tujuannya jelas, visinya jelas, konsepnya jelas. Saya yakin juga pasti akan ada generasi di bawah kita yang akan mau join. Bahkan bukan cuma generasi di bawah kita ya. Kalau di komunitas saya yang di Saka Ministry itu justru yang menari itu sampai hari ini masih ada orang-orang yang sudah beranak 3, beranak 2. Iya, bukan mereka yang bersekolah yang ini ya ada, tapi maksudnya sampai saat ini pun yang beranak 3, beranak 2 itu masih melayani dan justru lebih semangat gitu. Terlalu Jadi lama di warungnya. Jadi yang di sini yang mungkin Pas sudah tadi mampir ke beranak, situ mampir nggak ngewarung. yang sudah beranak jangan berhenti. Ya Mau bikin itu sih. seger nggak? Udah Ada laptop loh. lagi mungkin? Kayaknya sih enggak. Kami kan di situ. Kaget kamu. Iya enggak habis makan lu. Nanti Kemarin kamu udah buka linknya di mana ya? tetap kerjain L. Halo Kak. Shalom. Halo, aku Tina dari Bandung. Halo, Bad. Puji Tuhan, maaf nggak bisa on kamera, sambil ngelonin anak tidur. Sekitar 11 tahun yang lalu saya mulai belajar tamborin, dan baru kali ini saya tahu juga kalau gerakan baik itu ketika memakai tamborin dan ketika tidak memakai tamborin itu harus ada tujuannya dan harus ada dasarnya. Seperti yang disampaikan materinya tadi, ketika kita menari harus ada dasarnya. Apalagi dasarnya harus dari firman ya, dari ayat itu sendiri, dan gerakan kita juga harus sesuai lirik lagunya gitulah ya, bisa tangkap gitu. Nah itu saya baru tahu malam ini. Jadi dulu saya belajar di kampus, saya cuma belajar gerakan gitu. Jadi gerakan tidak sesuai, kayak kadang-kadang saya bingung kalau lagi
bawa satu lagu dan gerakannya tidak sesuai dengan katanya, jadi bikin saya bingung juga gitu kan. Tapi saya pikir memang begitu gitu. Jadi kayak semua lagu tuh babat habis aja ya, gerakannya kayak gitu-gitu doang kan. Jadi kayak benar-benar sesuai keinginan kita aja, kita mau pakai gerakan apa-apa tuh tinggal pakai itu aja gitu kan. Nah, tapi eh, apa? Saya juga pernah sering melihat video kalau lagi worship ya, worship kan nggak pakai tamborin ya. Nah, kalau lagi worship gitu saya lihat kayak orang Korea, Cina gitu, mereka memang sesuai dengan lirik lagunya gitu Kak. Mereka bergerak sesuai dengan lirik lagunya dan saya pikir, kok beda ya gerakannya gitu ya. Bedanya itu mereka benar-benar sesuai gitu gerakannya teh. Kayak gerakannya teh, kok jadi di bawah bahasa Sundanya ya, sorry. Gerakannya jadi sesuai gitu kan. Kok agak lain gitu ya. Tapi saya berpikir, mungkin memang gitu kali gayanya atau budayanya di sana gitu kan, beda sama kita di sini di Indonesia. Tapi pas malam ini, pas materi disampaikan, saya tiba-tiba ngeh dan keinget sama gerakan orang Korea, orang Cina gitu, waktu mereka benar-benar menari ketika lagu worship itu dinaikkan, benar-benar sesuai dengan lirik lagunya gitu. Karena saya merasa dapat pencerahan gitu. Oh iya ya, berarti sebenarnya kayak kita gerakan tamborin ataupun lagi worship. Kalau biasanya itu kalau worship itu dibilangnya kami itu tarian balet ya Kak. Jadi nggak ada nama apanya gitu. Saya kurang paham gitu kan kalau nama-namanya, karena kalau udah bagian worship itu dibilangnya tarian balet aja. Kalau pas lagi praise ya udah biasa pakai tamborin tanpa ada nama apapun gitu kan. Jadi kalau kayak tadi kayak materi yang sudah kakak sampaikan kan, jadi kayak sesuai lagunya gitu kan. Jadi menurut saya kayak, ternyata lumayan ini ya, PR banget gitu buat saya pribadi gitu kan. PR banget buat saya pribadi dan buat timnya juga di sini gitu kan. Ternyata kita nggak bisa asal-asalan benar-benar asal gerak, asal enak dilihat, asal hafal aja gerakannya. Nah, ini jadi pertanyaan saya, apakah eh, semua lagu itu wajib punya gerakan masing-masing atau gimana ya? Karena kan lagu banyak banget gitu. Masa iya sih setiap minggu harus bikin gerakan baru gitu? Ya agak PR banget gitu buat saya. Atau gimana ya Kak? Mungkin bisa kasih pencerahan. Itu Kak, makasih, Tuhan berkati. Iya, makasih juga pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi, apakah setiap lagu itu memang kita harus bikin gerakan sendiri di setiap lagunya? Dalam dalam realnya, kalau saya pribadi untuk lagu praise ya, kita selalu pakai pattern yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau di kami itu setiap kita buat gerakan baru itu kita sebut itu pattern, di mana ketukannya adalah 1 kali 8 atau 1 kali 16. Nah, setelah kita buat gerakan itu kita beri nama ya. Jadi misalkan namanya full gospel seperti itu. Nah, itu pun kita punya dasarnya. Dasarnya adalah firman. Jadi pada saat kenapa kita kasih nama full gospel? Karena kita mau nyeritain tentang ayat ini. Nah, seperti itu. Nah, gerakan-gerakan inilah yang kita pakai pada saat kita ada di lagu praise. Tapi pada kenyataannya kalau di lagu worship, memang kita, maksudnya kami di sini itu membuat worship dance sendiri. Sesuai dengan lirik lagunya. Seperti itu. Tapi kalau untuk praise, kita pakai gerakan-gerakan pattern. Kalau di Saka Ministry itu di setiap bukunya dia sudah punya pattern gerakan masing-masing. Jadi kita bisa pakai itu atau kita juga buat gerakan yang baru dengan tentu dengan tidak abstrak ya, seperti yang saya bilang tadi. Pasti tentu dengan maksud dan tujuan apa yang mau kita gambarkan, yang mau kita ilustrasikan ke umat Tuhan supaya bisa ditangkap. Seperti itu. Jadi
tidak ada masalah menurut saya kalau misalkan pakai pattern-pattern yang sudah ada, tetapi yang saya tekankan di sini adalah gerakan itu nggak boleh kosong. Tidak boleh kosong itu dalam artian tidak boleh hanya sembarangan dikarang, tidak boleh hanya sembarangan dibuat. Yang penting bagus, nggak bisa seperti itu. Gerakan yang kita buat harus ada, kita harus kasih nama. Nama gerakan ini apa? Covenant. Kenapa kita kasih nama covenant? Dasarnya apa kita kasih gerakan ini namanya covenant? Apa yang mau kita ceritakan dari gerakan covenant ini? Nah, itu kita harus tahu. Untuk pemakaiannya di lagu apa dan lain sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau memang dalam pengaplikasiannya, memang kalau di worship dance yang tadi saya bicarakan itu sampai membuat gerakan sesuai lirik itu karena itu adalah sesinya worship dance. Worship dance itu memang bergerak dalam gerakan profetik. Nah, disitulah mereka memang yang memang belajar worship dance itu disitulah mereka yang membuat gerakan sesuai lirik, sesuai makna pujian dan penyembahannya. Itu. Tapi kalau kalau saya kan pada saat sekolah yang lalu itu mengambilnya adalah di tamborinnya, spesial di tamborin. Saya juga belajar worship dance, tetapi tidak seperti teman-teman saya yang belajar di sana. Jadi hanya seperti pelajaran tambahan gitu. Jadi tidak masalah pakai pattern apapun, yang penting di dalam gerakan itu kita tahu kenapa kita pakai gerakan ini, kenapa kita buat gerakan ini, itu yang lebih penting. Jadi bukan hanya sekedar ngarang, bukan hanya sekedar bikin gerakan. Itu yang saya tekankan. Thank you. Kak, nambahin dong, Kak. Siap, Kak Tika, monggo. Oke, selamat malam semua teman-teman. Saya memahami beberapa hal, khususnya di tamborin ya. Kalau yang dibilang sama Kak Iwan tadi kan, Kak Iwan selalu menggunakan pattern yang sudah ada, karena Kak Iwan pun memang sudah pernah mengikuti, apa ya, ikut kelas lah dibilangnya. Sebenarnya saya sama Kak Iwan seperguruan, cuman beda guru. Cuma memang pada dasarnya kalau di saya kebetulan buku saya hilang. Jadi kalau saya ngajarin teman-teman itu pakai pattern yang ada, tapi mereka nggak pernah lihat patternnya jadi. Nah, untuk di beberapa mungkin untuk di beberapa gereja atau teman-teman mungkin tahu ini adalah tarian tamborin, tapi nggak tahu patternnya. Nah, kalau saran saya atau masukan, mungkin Kak Iwan bisa bagiin ke kita patternnya, terus atau kasih kita tutorialnya supaya teman-teman pun juga tahu apa sih patternnya itu, gimana sih caranya buat tarian itu kayak gitu, Kak. Jadi teman-teman juga bakal paham sih yang dimaksud Kak Iwan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu pada dasarnya tamborin itu seperti apa, patternnya seperti apa, kok kita harus buat gerakan itu pakai ayat gitu biar mereka juga paham gitu sih. Itu aja Kak Yohan. Mohon maaf off cam soalnya udah matiin lampu. Terima kasih. Iya, oke, siap. Kalaupun misalkan memang teman-teman memang mau seperti itu, nggak apa-apa. Ya pasti kan sesuai janji saya bahwa nanti setelah di akhir sesi saya akan memberikan materi Sakaminister ini ke tim RPPI. Nanti teman-teman bisa minta ke tim RPPI. Kalaupun memang teman-teman dirasa misalkan butuh untuk Kak bikin dong tutorialnya, oke, nanti akan saya buatkan. Kalau bisa ya mungkin ya nanti gimana lah teknisnya nanti bisa diatur juga sama tim RPPI ya. Saya sih manut aja gitu. Boleh, boleh, boleh. Kan kita di sini belajar bareng ya. Mungkin teman-teman juga, Kak Tika juga bisa bantu saya untuk bikin tutorial juga. Lalu mungkin ada teman-teman juga di sini yang mungkin pernah ikut kelas mungkin atau pernah ikut pembelajaran tamborin di mana. Yuk monggo kita bikin sama-sama ya. Makasih Kak. Sama-sama Kak Tika.
Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya persilakan satu pertanyaan terakhir. Ya, saya rasa materi hari ini sudah cukup jelas ya untuk kita semua. Bisa diisi link Suaranya absensinya. hilang, suaranya hilang. Tes apakah suara saya kedengaran? Nah, ya. Oke. Iya. Oke, teman-teman, ini kelas kita akan berakhir. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti kelas hari ini, sesi kedua ya dari kelas pembekalan tarian yang ada, mohon untuk jangan lupa mengisi link absensi yang sudah saya share di grup dan juga saya share di ruang obrolan atau room chat. Ya, mungkin dari link absensi yang ada, kita akan pantau terus keaktifan dari teman-teman, dan setelah selesai dari sesi ini sendiri akan pembagian sertifikat yang menandakan bahwa teman-teman sudah turut ambil bagian dari kelas pembekalan tari-tarian dan yang merupakan program dari RPPI nasional seperti itu. Oke, ini ada Konatan, mungkin ada beberapa sepatah dua kata dari Konatan, saya persilakan sebelum kita menutup kelas pembekalan kita di sesi kedua ini. Oke, thank you teman-teman udah gabung bersama kita. Thank you Ibu Johan. Ya, kita mengucap syukur ya. Jadi bela RPPI kita menjadi RPPI nasional ini menjadi wadah kita saling membagi berkat, sharing satu dengan yang lain. Jadi bukan sekedar pelayanan kita, apa yang sudah kita lakukan, kerjakan dapat kita bagikan bersama-sama. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya teman-teman. Ialah harapan kita mungkin suatu saat kita bisa bikin, khususnya mungkin tamborin ya, bikin kegiatan bersama atau apapun itu bentuknya ya. Jadi yang skalanya mungkin lebih besar, atau mungkin bayangan saya kalau ada acara nasional, entah itu GBI berdoa, entah itu apapun itu, penari-penari dari berbagai daerah bisa kumpul mungkin. Nah, oke, teman-teman, terima kasih. Sekali lagi tetap jangan lupa follow IG kita rppi.nasional. Kemudian jangan lupa yang belum join grup boleh join grup. Yang ada pertanyaan, saya rasa khusus untuk tamborin, Ibu Yohan tidak akan keberatan kalau teman-teman japri secara langsung ya. Jadi dan juga teman-teman boleh berbagi ya. Saya tidak ada di dalam grup penari-penari ya, karena saya bukan penari. Jadi teman-teman di situ nikmatin aja kebersamaannya, juga segala sesuatunya ya. Saya bersyukur ada kegiatan kita yang seperti ini ya. Jadi teman-teman juga yang punya masukan untuk kegiatan apa lagi selanjutnya atau bidang apa lagi yang bisa kita bicarakan, diskusikan bersama, boleh nanti teman-teman sharingkan ya. Mungkin itu saja. Kalau dalam waktu dekat mungkin program kita selanjutnya kita akan bicara tentang audio, tentang mixing dan lain sebagainya. Lagi sedang kita garap. Kemudian doakan perjalanan regeneration trip yang kedua mungkin akan dilangsungkan bulan depan ya. Jadi tiga lembaga ini adalah kaderisasi, kontekstual, dan
kategorial, ya. Kategorial salah satunya adalah anak-anak muda RPPI. Perjalanan akan ke Medan, Siantar, dan Pekanbaru kalau tidak ada halangan, ya. Jadi kalau teman-teman ada di daerah itu, ayo kita nanti ketemu di sana bersama-sama. Ya, itu saja. Pak Yesus memberkati. Saya kembalikan kembali. Oke, Konatan, terima kasih untuk pemberitahuannya. Ya, kita akan tutup kelas pembekalan tari-tarian sesi kedua hari ini. Saya meminta kesediaan dari Kak Iwan selaku pembicara untuk menutup kita dalam doa. Habis doa kita foto bersama ya. Ayo. Iya, siap-siap kok. Oke, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali bertemu melalui Meet Zoom ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami visi dan misimu Tuhan dalam pelayanan kami masing-masing. Sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu, pakai setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh membesarkan pelayanan ini dengan rendah hati dan tanpa kepentingan pribadi. Kami hanya mau memuliakan nama-Mu lewat pelayanan ini. Bapak, kalau misalkan nanti kami juga mempunyai suatu rencana yang besar dalam pelayanan ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau juga yang turut campur tangan atas semuanya, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami di esok hari. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya. Amin. Terima kasih semua. Boleh Thank you Kak Yohan. yang mau on cam, kita mau foto bersama. Terima kasih Kak Yohana Paulina Siahaan. Yuk kita mau foto bersama. Saya masih tunggu setengah menit lagi, teman-teman buka on cam-nya. Ya, Makasih Kak Modi. saya cowok sendiri nih kayaknya. Ada Kak Yohan kok Kak. Ya, Pak Yohan selalu memantau ya. Udah nih, ada lagi yang mau on cam? Terima kasih semua. Bentuk itu ya. 3, 2, 1. Ada lagi ya. Berikan senyuman yang terbaik. 1, 2. Prabowo ya 2 ya. Oke, thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Thank you Konatan. Thank you. God bless. Sampai Dadah, jumpa di sesi ketiga. Canikia semuanya. Sampai jumpa. Kak Tenti. Berkati. Kakak Fide. Kak Tenti. Dan semuanya God bless you, love you all.